Shalom, Bapak Ibu, Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 716 ayat 1. Di namamu lusana keluar, Gogdona marsagale, Boan sinon dan tuna holomi, asa margogo muse, bahen maau, Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 13 Juni 2022 tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikian bunyinya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Alai unang malupa hamu mabain na dinggan, dohot mangulahon asin roha, adi halomoho dewatado akapilian nasongoni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai tugas tanggung jawab di dunia ini, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Di mana melalui kehadiran kita di satu tempat, baik itu melalui pekerjaan kita, melalui tempat tinggal kita, domisili kita, maupun dalam kegiatan-kegiatan kita, dikatakan kita harus menjadi terang dan juga garam. Menjadi terang maka kita akan menjadi pembawa cahaya sinar kehidupan. Menjadi penuntun arah bagi orang lain. Sehingga melalui perbuatan kita, mereka dapat melihat arah yang benar menuju kerajaan Allah, menuju surga. Yang kedua, menjadi garam dikatakan di situ bahwa kita harus membaur di tengah-tengah dunia ini. Tetapi pembauran kita di tengah-tengah dunia ini bukan menjadi sama dengan dunia, tetapi memberikan rasa yang baik kepada dunia ini. Dan juga dia memberikan keawetan. Sehingga setiap orang yang percaya, yang sudah mengenal Tuhan, maka dia akan tetap setia mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu dikatakan kepada kita bahwa kita harus berguna, berdampak di sekitar kita, dimanapun kita berada. Harus ada arti makna daripada kehadiran kita di satu tempat. Dan untuk itulah firman Tuhan juga telah mengingatkan kita dalam kehidupan kita. Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya, apapun juga yang kamu inginkan orang lain perbuat kepadamu, maka perbuatlah demikian. Artinya kita dikatakan supaya kita tidak hanya membalas saja, tidak menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Dikatakan kita proaktif untuk berbuat baik. Untuk jalin persekutuan yang awet, yang baik, maka dikatakan kepada kita, kita harus senantiasa hidup dalam pola jati diri, karakter yang baik. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, surat ini dituliskan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi Israel, yang mereka adalah umat pilihan Tuhan, tetapi di dalam umat pilihan Tuhan itu mereka selalu jatuh bangun dalam dosa.
Israel dipilih Tuhan supaya mereka beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengikuti perintah Tuhan ketika Tuhan memberikan perintahnya. Menaati aturan-aturan dari diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi sebagaimana dikatakan, Israel yang adalah dari bangsa budak yang tidak mempunyai identitas, yang tidak mempunyai hak, tetapi hanya mempunyai kewajiban bekerja sebagai budak di Mesir. Mereka juga adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam pelanggaran kepada firman Tuhan. Diberikan firman, diberikan nabi-nabi, tapi mereka tetap juga tidak mau menyesali dosa-dosa mereka. Bahkan seperti yang dikatakan, Yesus disuruh ke dunia ini untuk mempersembahkan tubuhnya, nyawanya menjadi ampunan seluruh dunia karena kasih Allah. Dan ketika Yesus sudah datang ke dunia, sudah menderita, sudah mati, disalibkan mati, dan juga bangkit kembali, sudah naik ke surga dan Roh Kudus sudah diturunkan. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus dari dosa, iblis, dan maut, supaya kita memperoleh terang, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebabnya dalam kehidupan kita selalu diingatkan bahwa keselamatan adalah bagian daripada orang-orang percaya. Tetapi keselamatan itu bukan diterima, bukan diperoleh manusia karena berbuat baik. Sebagaimana dikatakan, tidak ada seorang pun yang selamat karena berbuat baik. Tetapi seorang itu diselamatkan karena dia beriman. Karena iman, sola fide. Yaitu iman kepada siapa? Yaitu iman kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Supaya kita beriman, maka kita bisa membaca firman Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam kehidupan kita, Martin Luther mengatakan bahwa ketika kita beriman, kita diselamatkan karena iman. Supaya kita beriman memperoleh pengertian, maka dikatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan hanya karena firman Tuhan. Paulus mengatakan bahwa pendengaran itu adalah dari firman Tuhan. Firman Kristus. Dengan pendengaran kita akan firman Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan. Tetapi walaupun kita sudah beriman, walaupun kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah melakukan itu dalam kehidupan kita, tetapi kita masih sering jatuh. Kita masih sering gagal. Itu sebabnya dalam kehidupan kita dikatakan bahwa kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah, sola gratia. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesempurnaan kita. Tetapi dikatakan hanya karena gracia yang diberikan oleh Allah sendiri. Oleh Yesus Kristus sendiri. Dia memberikan itu secara cuma-cuma. Asalkan kita beriman, percaya kepada Dia. Dan juga di dalam perjalanan kehidupan kita, kita senantiasa ingat akan tugas tanggung jawab kita. Tetapi karena dikatakan karena gracia kamu diselamatkan, karena iman kamu diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Maka banyak kehidupan orang-orang Kristen pada saat ini, itu terutama orang-orang berani mengatakan, kalau seperti itu kita tidak perlu berbuat baik. Bahkan orang-orang Roma mengatakan, supaya lebih besar anugerah kasih karunia kita terima, maka kita harus hidup dalam dosa. Paulus mengatakan tidak, bukan seperti itu. Ketika kita beriman, maka kita akan menunjukkan buah-buah iman kita dari perbuatan. Penulis kitab Ibrani mengatakan kepada kita, janganlah kamu lupa. Artinya harus selalu ingat untuk berbuat baik. Proaktif berbuat baik. Berusaha bertindak lebih baik lagi. Dan juga dikatakan memberi bantuan. Iman kita
Iman percaya kita bukan hanya dalam pikiran kita, bukan hanya dalam kata-kata kita, bukan hanya dalam hati kita, tetapi iman harus nyata dalam perbuatan-perbuatan baik. Kita harus aktualisasikan. Itu sebabnya jangan hanya puas menjadi Kristen ornamental, yang hanya puas dengan simbol-simbol keagamaan. Bukan hanya puas menjadi Kristen seremonial yang hanya rindu ikut beribadah kemana-mana, tetapi tidak berperilaku yang baik. Bukan hanya puas sebagai Kristen intelektual yang tahu A sampai Z dari mulai kitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak mampu melakukan. Tapi jadilah Kristen aktual, di mana kita mengaplikasikan pengetahuan kita akan firman Tuhan, pendengaran kita akan firman Tuhan, kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan baik kita. Tunjukkan itu dalam senantiasa berbuat baik dan memberi bantuan. Karena itulah korban yang diberkenan kepada Tuhan Allah. Selamat berbuat baik dan selamat memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan ikhlas dan dengan penuh keyakinan kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu menerima daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami dalam kehidupan kami supaya kami senantiasa proaktif untuk berbuat baik. Karena dengan berbuat baik dan juga memberi bantuan kami bisa menyatakan bahwa kami adalah orang-orang yang beriman, yang percaya, yang tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada hidup kami adalah berkat daripada Tuhan yang harus kami pergunakan untuk memberitakan dan melebarkan kerajaan di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami sendiri, kepentingan kami sendiri, keperluan kami sendiri, tapi kami mau menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.